semua boleh dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik. Dan kita mengucap syukur bahwa hari ini kita masih boleh ada di tengah-tengah. Kita semua berada di sini untuk boleh merasakan kembali, menikmati kembali hari Natal. Mungkin ada yang berkumpul dengan keluarga ya, semuanya boleh dalam keadaan yang sehat, gitu ya. Dan boleh ada sukacita bertinggal di tengah-tengah kita semua. Kita mengucap syukur karena Tuhan Yesus tetap baik bahkan untuk hari ini. Kita mau siapkan hati kita untuk kita beribadah. Sebelum kita memulaikan ibadah kita, saya mengajak sama-sama kita untuk kita bersama dan kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk segala kemurahan dan kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hari Natal ini Tuhan. Biarlah kami boleh menghayati dengan baik, dengan penuh sungguh-sungguh untuk karya keselamatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami boleh ingat kembali atas segala kebaikan Tuhan, bahwa Tuhan boleh lahir, datang ke dunia, tembus setiap kami ya Bapa. Ini kami datang Tuhan, kami rindu untuk membawa ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah hati kami boleh penuh dengan sukacita Tuhan, sebagaimana Natal selalu identik dengan hari yang penuh sukacita. Biarlah hari ini setiap kami yang hadir pada pagi hari ini, semua jemaat-Mu Tuhan, kami boleh merasakan sukacita Natal itu boleh tinggal di dalam setiap kami, tinggal di tengah-tengah keluarga kami Bapa. Boleh ada kerukunan di sana Tuhan, boleh ada masjid yang besar yang memerintah di sana ya Bapa. Dan terus kami percaya Tuhan bahwa Tuhan juga pasti cukupkan segala keperluan, kebutuhan setiap kami Tuhan. Tidak ada yang berkekurangan di hari ini Tuhan, atau bahkan di hari depan, karena Engkau Allah yang setia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memulaikan ibadah kami pada hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang menghantar setiap jemaat-Mu Tuhan, mungkin yang masih dalam perjalanan Tuhan, yang mempercepat langkah kaki mereka Tuhan, untuk bergabung bersama dengan kami tempat ini untuk memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami untuk memuji dan menyembah. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian, kita mengatakan Yesus dalam telah lahir ke dalam dunia ini. Langkah pernikahan berada di dalam Yesus. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini. Langkah pernikahan berada di dalamnya. Penasehat ajaib, Allah
jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Boleh berikan salam kiri kanan belakang senyumnya buat Tuhan Yesus. Karena di Natal ini sukacita Tuhan terus melimpah buat kita. Amin. Selamat datang buat ibu yang pertama kali hadir pagi ini. Iya, puji Tuhan. Mau bersukacita buat Tuhan? Amin. Masih mau berglory buat Tuhan? Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan. Ayatlah Yesus, ayatlah. Ayatlah Yesus, ayatlah.
diri sambil mendengarkan pengumuman dulu. Handphonenya boleh taruh di dalam dulu, nanti baru main lagi. Ini buat Tuhan. Berada dulu sayang buat Tuhan. Iya, simpan. Oke, boleh disimpan. Iya, iya, aman. Kamu sana sayang. Ini apa kamu? Ya, ulang. Ingat tangannya ya. Semakin matang, semakin keren, semakin oke. Yuhu, semakin matang, semakin keren, semakin oke. Yuhu, kau tahu aku di mana? Sunday Harvest City, di mana? Sunday School Harvest City. Ya, puji Tuhan ya. Kesaksian sekolah minggu telah berkati anak-anak semuanya ternyata hadir semua. Walaupun tadi malam pulang jam berapa? Jam berapa tadi malam? Jam 8 ya? Langsung tidur atau mungkin ngobrol dulu, jadi tidurnya jam 9.
Tapi puji Tuhan, hadir pagi hari ini semuanya. Tuhan berkati memberikan persembahan pujian buat Tuhan di hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Amin, Tuhan berkati. Baik, kita akan memberikan persembahan. Kita siapkan persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami siap memberikan persembahan yang terbaik buat Engkau ya Tuhan. Kami serahkan persembahan ke dalam tangan-Mu, kiranya semuanya guna untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami persembahkan hanya kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan hari ini Tuhan. Semua berkat-Mu, kemurahan-Mu, kebaikan-Mu yang terus mengalir dalam setiap kehidupan kami lepas pribadi Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Setiap anak-anak-Mu yang bawa kantong persembahan, Tuhan berkati mereka. Terpuji nama-Mu. Haleluya. Amin. GBI Harvest City. Mungkin baru bergabung bersama dengan kami di gereja ini, kiranya minggu depan boleh kembali bersama-sama dengan kami. Kalau tidak ada tempat ibadah atau mungkin belum ada tempat untuk bersekutu, mari bergabung bersama dengan kami. Ibadah kita dimulai jam 9 sampai 10.30 hari Minggu. Dan juga kita ada sekolah minggu setiap jam 9, 10.30. Kita juga ada Harvest Youth jam 11 sampai jam 12. Hari Minggu juga. Doa pelayanan setiap hari Sabtu jam 7 sampai jam 8. Dan tidak terkecuali semua juga boleh bergabung bersama-sama untuk kita berdoa bersekutu. Mesbah doa pagi Senin, Rabu, dan Jumat jam 5 sampai jam 5.30 di Facebook Pak Restu. Ibadah perayaan Natal kemarin sudah kita selesaikan. Puji Tuhan berlangsung dengan baik semua karena kita bekerja sama dan kita semuanya saling kompak untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan berkati semuanya. Baik, ada tambahan pengumuman untuk ibadah tutup tahun akan di ibadah raya Minggu tetap ada berjalan jam 9. Itu tanggal 31 hari Minggu tetap ada jam 9. Dan lanjut lagi malamnya ibadah tutup tahun jam 7 malam. Ya, kita selanjutnya berdoa, baru kita ada refreshing kayak bakar-bakar segala macam. Mungkin kita punya bebek, ayam, boleh boleh diboxing. Kalau saya bilang B2 gitu ya. Boleh lah itu ya. Nah, Tuhan berkati hari Minggu, jangan lupa mungkin
jam 9 kita lagi rasakan lagi jamaah Tuhan yang luar biasa. Baru malamnya kita tutup tahun di tempat ini untuk bersekutu, menyaksikan betapa Tuhan terlalu luar biasa dalam perjalanan hidup kita. Amin. Amin. Tuhan berkati hari ini. Saya serahkan pada Felicia. Tiba saatnya semua mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hatimu, siapkan pikiranmu. Biar apa yang firman Tuhan sampaikan dapat engkau terima, dapat engkau bawa pulang dan menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Kita katakan Kau yang semua mahkota dunia tergulirkan, semua pujian manusia terhiraukan, karena tak ada satu pun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau semua mahkota dunia tergulirkan, semua pujian manusia terhiraukan.
kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Segala kuasa roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Yesus. Terpujilah namamu di dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Ya, silakan saudara. Shalom. Baik, kita akan dengar firman Tuhan. Ya, kita akan, ya, saudara, temanya melanjutkan saudara tema yang kemarin. Ya, kita akan melanjutkan pada ibadah perayaan Natal kemarin. Ya, temanya apa saudara? 23. Siapkan dirimu. Ya. Nah, di sini ada kaitannya. Coba temanya di sini 23, bersiaga di akhir zaman. Ya, kita baca dalam 2 Timotius 4 ayat 1 sampai yang ke-8. 2 Timotius 4 ayat 1 sampai yang ke-8. Ya. Oke, yang sudah ketemu katakan amin. Ya, 2 Timotius 4 ayat 1 sampai yang ke-8. Saya baca ayat yang pertama, saudara ayat yang kedua. Ya. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Ayat yang kedua. Beritakanlah firman yang karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Ayat yang keempat. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal dan sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Ayat yang ke-6. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sama-sama. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Ya. Nah, saudara, tema kita adalah bersiap diri, bersiaga di akhir zaman. Ya, saudara, apa saja yang harus kita siapkan? Kemarin kita sudah, saudara, mengetahui bahwa tanda zaman akan ada, saudara, ya, banyak hal-hal yang terjadi. Di antaranya ada pengajaran yang sesat, kemudian gempa, peperangan, ya, sampai akhirnya yang terakhir kembalinya bangsa Israel menjadi satu negara. Ya. Nah, saudara, apa saja yang harus kita lakukan di akhir zaman? Ya, yang pertama, ayo slide-nya. Ya, apa saja yang kita harus lakukan di akhir zaman? Yang pertama, slide-nya. Ya, baca sama-sama. 2, 3. Ya, mendalami firman Tuhan. Ya, tadi kita sudah baca, saudara, dikatakan di 2 Timotius 4 ayat yang kedua. Kita akan baca kembali. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ya, kita baca sama-sama yang di huruf yang kuning. 2, 3. Karena akan datang waktunya apa? Orang tidak dapat lagi menerima ajaran yang sehat. Jadi tanda yang pertama, saudara, bahwa akhir zaman itu akan tiba, bahwa akan banyak ajaran sesat. Ya, karena itu, saudara, kalau yang suka buka-buka YouTube, dengar khotbah, saudara, jangan sembarangan. Kalau itu tidak sesuai dengan iman kerohanian kita,
iman kita yang mula-mula atau iman para rasuli, maka saudara kita harus menolaknya. Yang setuju katakan amin. Ya, apalagi saudara ajaran yang memang mereka menolak Yesus sebagai Tuhan, ya. Saudara kita harus tolak itu saudara, ya. Karena itu akan menggoyahkan iman kita. Karena itu sejarah gereja ada yang namanya pengakuan iman rasuli. Iman yang mula-mula para rasul. Ya, karena apa? Untuk menyingkapi saudara ajaran-ajaran sesat pada waktu itu. Ya, demikian juga saudara di akhir zaman ini akan banyak sekali ajaran sesat. Ya, di YouTube saudara banyak itu. Di antaranya ada saudara ajaran-ajaran sesat yang menyusup masuk. Ya, nah dikatakan karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran yang sehat. Ya. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Ya, sekarang ajaran-ajaran saudara, kalau ajaran tentang ya saudara pembentukan karakter, perubahan hidup, banyak orang yang nggak suka. Tetapi kalau ajaran-ajaran tentang saudara bagaimana jadi orang Kristen yang diberkati, ya teologi kemakmuran ya saudara, ya saudara ajaran-ajaran kamu kalau jadi ikut Yesus ya kamu pasti diberkati saudara. Tetapi kalau menyangkut mengikut Yesus harus menyangkal diri dan pikul salib, tidak ada yang mau. Ya, ikut Yesus harus menderita, nggak ada yang mau. Ya, siapa yang mau diberkati semuanya pada angkat tangan. Siapa yang mau hidup menderita untuk Tuhan, nggak ada yang mau angkat tangan saudara. Ya, padahal ikut Yesus kita harus mengikuti jejaknya. Katakan sama-sama, mengikuti jejaknya. Menyatu dalam kematiannya dan menyatu dalam kebangkitannya. Di balik salib itu ada kemuliaan. Amin. Nah saudara, ajaran-ajaran yang hanya untuk menyenangkan telinganya. Tapi kalau ajaran yang menyinggung perasaan, ajaran khotbah-khotbah yang keras, mereka nggak suka. Ya, saudara kalau saya diundang saudara khotbah, ya saya tahu saudara, ya ada gereja-gereja juga yang memang mereka menolak, tapi ada juga gereja yang senang tentang ajaran-ajaran yang selama ini kita bawakan. Ya, perubahan hidup, ikut Yesus, menyangkal diri dan pikul salib, saudara. Ibadah harus mengalami perubahan hidup, saudara. Ya, bukan hanya bicara tentang berkat, tetapi mau rela menderita untuk Tuhan. Nah, saudara dan saya, kita dipersiapkan untuk kita boleh saudara mengalami perubahan hidup kita. Amin. Ya, saudara jangan sembarangan kita menerima ajaran-ajaran yang hanya untuk menyenangkan telinga. Ya, kalau saudara khotbah itu keras, yang menyinggung setiap dosa kita harus terima. Katakan sama-sama, kita harus terima. Karena apa? Karena itu akan mendatangkan keselamatan. Ya. Nah, dikatakan mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi doktrin. Ya, terus lagi slide-nya. Ya. Nah, baca saudara 23. Salah satu tanda akhir zaman adalah adanya nabi palsu, guru palsu dan Mesias palsu. Ya. Nah, saudara di dalam Hosea 4 ayat yang ke-6 mengatakan umatku binasa karena tidak mengenal akan Allah. Ya. Dan sebaliknya dalam Daniel 11 ayat 32, coba kita baca sama-sama Daniel 11 ayat 32. 23, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan apa? Bertindak. Ya, saudara, biarlah hati kita punya kerinduan untuk mengenal akan Tuhan. Amin. Ya, bukan ke gereja, bukan hanya pengen diberkati, tapi ada kerinduan saudara ingin mengenal Tuhan lebih lagi. Amin. Ya, saya karang lagu ku ingin lebih mengenalmu Tuhan, lebih dari apapun di dunia. Ku ingin lebih mengenalmu Yesus, lebih dari segala yang di dunia. Ya, nah saudara, itu yang Tuhan mau saudara dan saya miliki. Amin. Ya. Nah saudara, kita harus mendalami firman Tuhan. Katakan sama-sama, saya harus mendalami firman Tuhan. Soalnya kiri kanan, baca firman tiap hari. Ya,
Gimana saudara mau kuat? Baca firmannya aja kadang-kadang kembang mempis, saudara. Betul apa enggak? Nah, kemarin saudara minggu yang lalu saya sudah katakan harus ada komitmen. Saudara kalau nggak ada komitmen di hidup kita, saudara nggak akan terpacu kita punya rohani kita bisa bertumbuh. Ya, salah satunya komitmen saudara harus baca firman Tuhan. Ya. Kalau memang saudara perjanjian lama belum, perjanjian baru dulu. Perjanjian baru saudara bukan hanya buat pendeta aja, tapi semua jemaat baca perjanjian baru. Ya, saudara komitmen 1 hari 1 pasal aja. Nanti kalau memang bertumbuh lagi 1 hari 2 pasal. Sampai nanti kalau saudara nggak baca firman, ada sesuatu di dalam rohmu merasa tertuduh, merasa kayaknya lemes, ya, nggak baca firman Tuhan, ada yang kurang, saudara. Ya, nah saudara, saya mau tantang saudara untuk kita tiap hari baca firman Tuhan. Saya mau tantang siapa yang mau komitmen tiap hari baca firman Tuhan, angkat tangan. Berarti yang gak angkat tangan gak mau komitmen, saudara. Memang susah, saudara, untuk kita berkomitmen. Coba, kalau saudara mau diberkati Tuhan, angkat tangan. Pasti banyak, saudara. Saudara mau mengenal Tuhan, mau ya baca firman. Siapa yang mau baca firman, angkat tangan. Udah mulai bertambah, saudara. Cuma 1 hari 1 pasal. Aduh, sedikit banget, saudara. Doa juga cuma doa laporan. Tuhan, saya mau makan. Amin, terima kasih. Mau tidur cuma laporan. Tuhan, saya mau tidur. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara, cuma laporan. Tapi coba nyembah Tuhan. Nyembah Tuhan, saudara, gak semua orang bisa nyembah Tuhan. Kalau nyembah Tuhan, saudara bisa bermenit-menit, bahkan 1 jam gak berasa. Kenapa? Kita menyembah Tuhan, masuk hadirat Tuhan. Saudara, kalau orang hidupnya dekat dengan Tuhan, pasti hidupnya berubah. Amin. Jadi kalau nggak ada hati yang lapar haus akan Tuhan, berarti kondisi rohani kita sedang sakit. Kalau orang sakit, saya mau tanya, nafsu makan nggak, saudara? Hah? Nggak nafsu. Berarti kalau rohani saudara sakit, berarti nggak ada nafsu makan. Gak ada nafsu untuk baca firman tuh. Tapi kalau ada saudara kita rohaninya sehat, saudara kita pengen makan firman Tuhan. Yesus bilang manusia hidup bukan hanya dari roti, tapi dari firman yang keluar dari mulutnya siapa, saudara? Mulutnya Allah. Ini ada makanan buat tubuh jasmani, ada makanan buat tubuh rohani. Karena kita manusia terdiri dari jasmani dan rohani. Saya mau tandang, saudara. Siapa yang mau komitmen baca firman Tuhan? Ayo, mau tahun baru ini, saudara. Amin. Ya. Ada orang yang nafsu mau baca Alkitab, mau 1 hari mau habis, saudara. Wow, pertamanya semangat. Begitu dia cuma berapa lembar, keletihan dia. Sampai akhirnya dia tutup itu, saudara. Ada juga orang yang baca Alkitab, Tuhan berkati. Saya mau baca dengar firman Tuhan. Simsalabim, langsung dibuka, saudara. Dibuka, terkutuklah. Wah, ini bukan buat saya ini. Kalau diberkatilah, wah ini buat saya. Saudara, firman Tuhan kita harus rutin baca tiap hari. Amin. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Coba colek kiri kanan, mau tumbuh apa enggak? Kalau mau tumbuh harus baca Padahal waktu tiap hari, tiap minggu diserukan, ayo baca Alkitab, ayo baca firman. Tapi saudara, hidup kita sibuk untuk urusan kita sendiri. Makanya Tuhan kasih perumpamaan. Ada seorang raja mengadakan pesta kawin buat anaknya, ya. Kemudian diundanglah para undangan, tapi para undangan gak ada yang mau datang. Padahal Tuhan bilang itu sudah tersedia makanan yang begitu banyak, saudara. Tapi ada yang satu kasih tahu, oh saya ada di ladang, saya mau kerja. Ada satu juga, saya ada lagi usaha, saya mau kerja. Ada lagi, oh saya baru nikah, nggak bisa.
Jadi banyak orang berdalih untuk menghindar, untuk dekat dengan Tuhan. Ya, saudara, kalau kita rohani kita bertumbuh, kita pasti punya hati yang lapar haus akan Tuhan. Amin. Saudara, milikilah hati yang lapar haus akan Tuhan. Tuhan bilang apa? Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan Tuhan, karena dia akan dipuaskan. Amin. Saudara, yang pertama, apa itu saudara? Mendalami firman Tuhan. Katakan sama-sama 2, 3. Mendalami firman Tuhan. Supaya apa? Nggak hanyut terbawa arus dunia, nggak gampang-gampang ikut buat dosa. Ya nanti teman-temannya saudara bisikin kita, ayo kita korupsi yuk, ngikut. Ya ajak dugem, ngikut saudara. Ya pokoknya nggak ada pendirian hidupnya. Kenapa? Ikut arus. Kalau bergaul dengan teman baik, jadi baik. Tapi kalau bergaul dengan teman-teman yang nggak baik, jadi nggak baik. Saudara, kita nggak boleh seperti itu. Amin. Kita harus punya pendirian, ya, hidup dalam kebenaran, ya. Nah, saudara, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Amin. Saudara mau kuat ngadepin masalah hidup? Tahun depan ini masalahnya semakin besar. Tuhan gak menjanjikan hidup yang mudah. Tuhan bilang menjelang akhir zaman akan datang masa yang semakin sukar, saudara. Bayangkan, semakin sukar. Ya, iklim aja saudara, ya kita lihat suhu di bumi itu bertambah 2 derajat. Wah, mereka pada kelabakan. Sehingga apa, panen pada gagal, saudara. Ya, harga-harga sudah mulai, harga cabai naik, saudara. Betul apa enggak, saudara? Cabai sampai dihitungin cuma 5 biji, saudara. Ya, 5.000, saudara. Wah, kita kaget. Mau makan apa ini, uang 100.000 nggak cukup, saudara. Ya, belum minyak goreng, belum apa, semua pada naik, saudara. Kalau kita nggak kuat, maka kita gampang buat dosa. Karena itu saudara harus kuat di dalam Tuhan. Amin. Baca firman Tuhan. Ya, kalau saudara di rumah punya wifi, ya, saudara setel, saudara, ya, khotbah-khotbah yang memang saudara yang benar ajarannya. Ya, amin. Ya, saat teduh kita ada mesbah 2 pagi, ya, saudara selalu kan Senin, Rabu, Jumat. Kemudian juga khotbah-khotbah saudara di YouTube, ya, Restu Bagiono, saudara bisa lihat tuh banyak sekali khotbah-khotbah. Ya, kemudian saudara bisa lihat saudara di, ya, pendeta-pendeta yang kita tidak ragukan karena memang benar, ya. Saudara ada dari apa? GL Ministry, saudara boleh, saudara, atau Philip Mantova boleh, saudara, ya, karena memang ada juga yang Debbie Basir boleh, saudara, ya, siapa? Timotius Subekti boleh, saudara, Pak Rubin Adi Abraham, ketua sinode kita GBI, saudara boleh. Tinggal saudara dengar firman Tuhan, rohanimu bertumbuh. Amin. Kenapa? Kalau rohani kita bertumbuh, iman kita bertumbuh. Amin. Terus ngadepin masalah kita jadi kuat. Amin. Nah, kalau iman kita kuat, mukjizat pasti terjadi. Ya. Jangan sampai kita lemah. Kalau kita lemah, gampang kita disesatkan. Ya, lama-lama kan saudara namanya ajaran yang sesat, kita mencongnya pelan-pelan sampai akhirnya kita ninggalin Tuhan. Sampai akhirnya kita nggak percaya Tuhan lagi, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah. Ya, sehingga kita meragukan kuasa keilahiannya. Ya, nah saudara, terus lagi, yuk. Yang kedua, baca sama-sama 2, 3. Ya, di ayat yang kelima kita baca lagi 2 Timotius 4 ayat yang kelima dikatakan tadi, ya saudara. Ayat yang kelima kita baca sama-sama 2, 3. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, ya. Sabarlah menderita, lakukanlah pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu, ya. Jadi bukan hanya kita tahu firman, tetapi kita menerapkan firman Tuhan, ya. Salah satunya bagaimana kita mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan di akhir zaman ini. Kita harus bisa menguasai diri. Katakan sama-sama, bisa menguasai diri. Colek kiri kanan, menguasai diri.
Kenapa? Saya kasih gambar saudara, ada mulut yang ditutup saudara. Karena yang paling gak bisa dikuasai apa ini saudara? Nah, ya, ini mulut gak bisa dijaga. Dosa yang paling banyak di mana saudara? Ya, karena itu kita harus bisa menguasai diri. Tuhan bilang apa? Orang yang baik mengeluarkan perkataan yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Kalau orang yang jahat mengeluarkan saudara, ya apa? Saudara, kata-kata yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Ya, jadi semua tergantung hati. Kalau hatinya penuh kebencian, maka kata-kata kita pasti saudara makian, kata-kata kotor saudara. Karena apa? Hati yang terluka. Kalau hati kita najis dan kotor, selalu kata-kata kita juga kotor. Orang ngomong apa kita mencongin saudara supaya kita ketawa semua. Selalu yang berkesannya najis dan kotor. Semuanya pada ketawa. Kita tanpa sadar kita ikut ketawa saudara. Padahal itu merusak pikiran. Jadi piktor. Apa itu piktor saudara? Pikiran kotor. Selalu ada kan di tempat kerjaan kita. Kalau orang udah pikirannya kotor, orang mau ngomong apa aja selalu melencengin saudara, semua kotor saudara. Betul apa enggak? Karena apa? Hatinya najis. Hatinya najis. Dan itu seperti penyakit menular. Kalau ada orang yang rusak saudara di lingkungan kita, yang tadinya polos, sampai akhirnya dia ngikut saudara. Betul apa enggak? Jadi ikut rusak. Jadi memang manusia itu lebih gampang dia ngikut berbuat yang jahat, yang gak baik, daripada dia berbuat kebenaran. Kalau berbuat yang baik dia mesti berjuang. Yang lainnya buat dosa, saya gak buat dosa. Nah itu kan mesti berjuang. Amin. Ya siap dibully. Betul apa enggak? Zaman sekarang orang yang benar justru dibully saudara. Betul apa enggak? Nah saking orang mau diterima, saudara akhirnya dia ngikut. Tapi tanpa sadar dia melukai hati Tuhan. Soalnya kiri kanan gak boleh kayak gitu saudara. Amin. Harus bisa menguasai diri. Ya saudara, kalau gak bisa menguasai diri, saudara habislah. Dia dikatakan seperti kota yang temboknya roboh, gak ada pertahanan. Ya, nah kita mesti bisa menguasai diri. Ya, terus lagi slide-nya. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Jangan seorang pun menganggap kau rendah karena engkau. Coba lihat kiri kanan, pada masih muda apa enggak? Masih muda. Amin. Orang Oma aja dibilang, Oma umur berapa? Ya baru 76 tahun. Nah berarti kalau baru 76 tahun masih muda saudara. Amin. Jangan bilang umur berapa? Wah sudah 50 tahun. Sudah berarti dikit lagi kamu. Amin. Ya saudara, umur pertama kalau tanya, ya baru 76 tahun, baru 75 tahun saudara. Ya saudara, ini yang Tuhan mau ya. Tapi bukan hanya panjang umur, tetapi hidup kita berbuah. Hidup kita jadi berkah. Kalau kita Tuhan kasih masih kesempatan hidup, berarti saudara, Tuhan punya rencana supaya kita jadi berkat. Dimulai dari anggota keluarga kita, kemudian di dalam gereja kita. Amin. Lingkungan di mana kita berada. Ya, saudara lihat, itu ada gambar orang tua dan anaknya. Yang harus jadi teladan siapa saudara? Orang tua. Ya, betul? Nah, jadi kalau atasnya bagus, semuanya bagus. Nah, yang laki-laki kan imam. Betul ya? Kalau atasnya bagus, semuanya bagus. Yang tragis kan yang kemarin seorang ayah yang bunuh 4 anaknya. Betul apa enggak? Itu udah rusak gambar bapak. Karena dia sakit hati, istrinya selingkuh, sudah 3 kali selingkuh, saudara. Jadi zaman sekarang yang selingkuh bukan hanya laki-laki, tapi yang wanita juga bisa selingkuh, saudara. Betul apa enggak? Yang selingkuh kan enggak mengenal gender. Ya, yang selingkuh itu bisa wanita, bisa laki-laki. Ya, saudara, anaknya dibunuh, bahkan saat dibunuh, sebelum dibunuh divideoin, setelah dibunuh divideoin, saudara. Kemudian ditulislah saudara dengan darahnya sendiri, saudara. Apa tulisannya saudara? Puas.
Ya, puas bunda? Wah, saudara, itu luar biasa. Saudara, dia sudah mau bunuh diri 3 kali, gagal, nggak mati-mati. Saudara, bayangkan itu menderitanya lebih daripada orang yang sudah lewat. Betul apa enggak? Ya. Nah saudara, kita harus jadi teladan. Orang percaya harus jadi teladan. Katakan sama-sama, saya harus jadi teladan. Bagaimana orang bisa lihat Yesus? Orang bisa lihat Yesus karena perbuatanmu. Ya. Kita orang percaya pada Yesus, baru mereka bisa tahu, oh iya, ya kalau saudara mulutmu kau jaga, perkataanmu, sikap tingkah lakumu kau jaga, mereka lihat Yesus ada di dalam hatimu. Yang setuju katakan amin. Ibadah, tapi dosa jalan terus, itu yang gak benar. Ibadah harusnya mengubah kehidupan. Ya, karena dasarnya apa? Nggak suka kalau ditegur, nggak suka dinasihati, nggak suka kalau dosanya dikorek-korek. Padahal dosa itu, saudara, menghambat kita untuk menerima keselamatan. Jadi kalau ikut Tuhan harus full, saudara. Artinya harus siap untuk hidup kita dibentuk dan diubah oleh Tuhan. Walaupun daging bagi daging kita sakit, saudara. Amin. Ya. Jadi teladan dalam apa, saudara? Yang pertama, jadi teladan dalam katakan sama-sama, dalam perkataan. Perkataan itu di mana, saudara? Jadi pulang dari tempat ini kalau diserempet orang, wah, biasa bilang kata-kata binatang. Sebutkan nama-nama binatang. A, anjing. B, babi. Itu nama binatang loh, saudara ya. Nah, jangan itu buat manusia. Padahal di gereja, ku sembah kau Allahku, Bapa dan sahabat. Begitu di luar, saudara, beda lagi, saudara. Nah, nggak boleh terjadi seperti itu. Amin, saudara. Amin. Jadi kalau saudara nggak suka di tempat ini, kalau memang ini ya saudara pasti keluar dari tempat ini. Ya, tapi kalau saudara mau dibentuk, mau diajar, mau hidupnya berubah, kita akan bertahan. Amin. Dari perkataanmu. Terus dalam apa lagi, saudara? Oh, tingkah lakunya, saya lupa kasih garis kuning. Tingkah lakumu, ya. Coba kita baca dalam Matius 5. Ya, slide-nya coba, slide-nya. Ya, teladan dalam perkataan. Yang kedua, tingkah laku. Lihat gambarnya, saudara. Nah, ya, kita lihat ya, kita harus jadi teladan, ya. Oke. Matius 5 ayat yang kita baca sama-sama. Muliakan nama Bapa di sini. Sekarang saya mau balik. Ya, kalau perbuatan kita nggak baik, Tuhan dimuliakan nggak? Berarti dipermalukan. Ya. Jadi tanpa sadar apapun yang kita lakukan, baik itu baik ataupun tidak, itu hubungannya dengan Tuhan. Kalau kita berbuat baik, nama Tuhan dimuliakan. Amin. Lewat kehidupan kita. Ya. Nah, saudara, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan nama Bapamu di surga. Ya. Yang ketiga, yuk slide-nya. 2-3, menunaikan tugas pelayanan dan penginjilan. Ya. Nah, ayo kita baca ayat yang kelimanya. 2-3. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, ya, tadi menguasai diri, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu, ya. Jadi saudara di gereja semua harus melayani, di rumah melayani, di kantor kita harus melayani. Jadi melayani bukan hanya musik, tetapi saat saudara lihat orang yang susah, saudara berikan kekuatan dan penghiburan. Jangan diam aja, ya, jangan diam, ya. Terus lagi slide-nya coba, yuk, coba dibaca sama-sama. 2-3. Ya, jadi kalau kita melayani Tuhan itu kita harus punya hati yang mengasihi. Ada orang yang senangnya melayani Tuhan terus, tapi dia nggak punya hati mengasihi Tuhan. Tuhan bilang, enyahlah engkau pembuat kejahatan.
Nah, apa tandanya kita mengasihi Tuhan? Kita pengen ketemu sama Tuhan selalu. Saudara masuk kamar, saudara nyembah Tuhan. Amin. Atau saudara kalau lagi nunggu, aduh bete nih nunggu. Coba sekali-sekali jangan hanya HP saudara. Pejamkan matamu dan kemudian kita berdoa dalam hati kita. Langsung saudara pasti hatimu sejuk. Amin. Saat saudara memulai langkah awal, saudara cari Tuhan, itu sudah kemenangan buat kita. Amin. Ya. Saat kau dalam keadaan tertekan, beban berat, saudara nggak tahu lagi apa yang harus kita lakukan, pejamkan mata, cari Tuhan. Amin. Ya. Tapi bukan hanya cari Tuhan saat kita dalam masalah. Begitu kita udah lepas masalah, kita buat dosa lagi. Tidak. Kita, saudara mencari Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Katakan sama-sama, karena kita mengasihi Tuhan. Kita mengasihi Tuhan karena pribadinya. Amin. Ya. Jangan saudara, pasangan yang baik, suami istri, mengasihi bukan didasari oleh materi. Yang setuju katakan amin. Jangan abang punya uang, abangku sayang. Abang tidak punya uang, abangku tendang. Ya jangan gitu saudara. Amin. Bahkan dalam pernikahan dikatakan, ya bahwa aku akan mengasihi engkau baik dalam keadaan susah dan senang, baik dalam keadaan sakit maupun dalam keadaan sehat. Jangan cuma dalam keadaan sehat aja atau banyak duit, tapi juga dalam keadaan sakit. Justru kasih diuji lewat penderitaan. Yang setuju katakan amin. Saudara mengasihi Tuhan? Angkat tangan, angkat tangan. Oke, turunkan tangan. Saudara mau menderita untuk Tuhan? Kok tambah sedikit? Turun tangan lagi. Begitu ada yang ngatain, wah Tuhan bilang, jangan balas yang jahat dengan jahat. Aduh Tuhan, ini udah bergejolak di hati, pengen balas saudara. Tuhan bilang, gak boleh. Kalau kau berbuat baik kepada orang berbuat baik, orang berdosa juga bisa lakukan itu. Tapi karena kau menjadi anak Bapamu di surga, yang membalas perbuatan yang jahat dengan kebaikan, lakukan itu saudara. Amin. Ya, saudara mau menderita untuk Tuhan? Menderitanya bukan karena dosa, tapi menderitanya karena kebenaran. Dibully, saudara ya, saat saudara jujur, ya, saudara hidup benar, lempeng-lempeng aja, saudara teman-temanmu, payah kamu, dibully, saudara nggak apa-apa. Saudara, yang penting saudara jangan kita melukai hati Tuhan, ya. Nah, saudara, seorang pelayan harus punya hati yang mengasihi Tuhan dan mengasihi jiwa-jiwa. Katakan sama-sama, mengasihi jiwa-jiwa. Amin. Ya, saya udah lihat di sini saudara. Ya, kalau orang yang nggak punya tumpangan, saudara yang punya mobil kasih tumpangan. Ya, saya bandingkan dulu dengan pelayanan kita yang dahulu. Ya, Stevie tahulah pelayanan kita dulu kan. Ya, yang punya mobil saudara lewat-lewat aja saudara. Ya, nggak peduli. Padahal bawa anak 2, 1 juga digendong di belakang saudara, jalan kaki. Tapi kan hidup berputar saudara. Amin. Yang sekarang hidup susah dia berada di atas. Jadi jangan kita sombong saudara. Soalnya kiri kanan jangan sombong. Karena hidup itu berputar. Amin. Seperti roda. Yang di atas jangan sombong, nanti kamu jatuh di bawah. Yang di bawah jangan rendah diri, nanti Tuhan angkat saudara. Amin. Tapi pada saat saudara diberkati, ingat saudara-saudaramu yang susah. Itu pelayanan juga saudara. Ya, jadi kalau saudara, saya selalu ngomongin saudara, orang-orang khususnya yang lemah, tukang sapu jalanan, saudara kita perhatikan. Kalau kita ada uang 10.000, kasih dia 10.000. Wah, senangnya bukan main saudara. Apalagi kalau kita bilang saudara, ya suka nyapu jalanan di Harvest. Ya, saudara, hati-hati ya Bu ya, nanti takutnya kena mobil, ketabrak mobil. Oh ya. Selalu akhirnya apa yang kita tabur kita tuai, saudara. Karena Tuhan bilang siapa yang menabur kebaikan, dia akan menuai kebaikan. Ya, walaupun kita susah, kita bisa perhatikan orang lain yang susah. Itu luar biasa. Siapa yang susah saudara? Angkat tangan yang susah. Enggak ada yang ngaku saudara yang susah. Lihat wajahnya saudara. Susah.
Saudara susah bisa nolong orang susah. Saat saudara susah bisa nolong orang susah, justru dua-duanya sama-sama senang. Jadi senang. Itu luar biasa cara Tuhan. Saudara kekurangan, orang lain kekurangan, saudara berkati orang yang kekurangan. Dua-duanya bisa Tuhan berkati. Seperti janda Sarfat dan Nabi Eli. Itu luar biasa cara kerja Tuhan, itu di luar logika kita, saudara. Kita susah, kita gak mengasihani diri. Tuhan kirim orang-orang yang banyak masalah. Aduh, di hati sebenarnya gak siap. Aduh, Tuhan, saya gak siap. Kalau mau tunggu siap, saudara, kapan kita bisa melayani? Justru pada saat saudara kita dalam keadaan tidak siap, saudara, Tuhan kirim orang-orang untuk kita layani. Di situ kita mengandalkan Tuhan. Amin. Di situ pelayanan kita justru luar biasa. Ya. Sehingga kita tidak mengandalkan saudara pikiran kita lagi, tetapi kita mengandalkan hati nurani yang Tuhan sudah ubah. Amin. Sehingga kata-katamu, ya saudara, ya pengalaman-pengalaman hidupmu yang bersama dengan Tuhan waktu kau susah dan sekarang kau menang, kau sudah bagikan kepada orang-orang yang susah. Ya, sehingga ada kekuatan lagi. Ya, nah saudara, inilah pelayanan. Saudara, bukan hanya di musik puji Tuhan, tetapi saudara, Tuhan tambahkan lagi melayani, menasehati. Itu karunia menasehati. Ya, kalau mungkin saudara nggak bisa khotbah di mimbar di depan karena ada orang yang grogi, gemetaran saudara kalau di depan. Tapi kalau dia ngomong face to face, dia lancar saudara. Nah itu melayani. Yang setuju katakan amin. Ya, itu hidup yang menjadi berkat. Saudara mau hidup jadi berkat? Amin. Banyak orang susah gak di luar? Banyak. Saudara jadi terang. Ya, saudara dan saya jadi terang. Apapun yang kita bisa lakukan, bukan hanya materi. Kalau materi boleh, puji Tuhan. Tapi juga perhatian, tenaga, pikiran, ya saudara, apapun yang ada pada kita. Dan kalau kita menolong orang lain, apa yang kita tabur, pada waktunya kita akan tuai. Ya, nah saudara, memberi atau berdoa syafaat. Ya, saudara boleh berdoa syafaat. Ya, yang oma-oma boleh berdoa syafaat supaya ibadah ini Tuhan urapi. Di rumah juga berdoa syafaat. Ya, mama saya itu saudara pendoa syafaat. Sampai semuanya didoakan di jemaat kita, saudara. Mau kata sampai Pak Kusti, Pak Eko, semuanya didoakan, saudara, disebut-sebut, saudara. Padahal keluarganya aja, cucunya ada 12, saudara. 12, belum ada cicitnya, belum anaknya. Semuanya disebut. Kalau saya nggak betah, saudara. Saya nggak bisa gitu. Saya kalau udah ngambil gitar, saya nyembah Tuhan. Pokoknya Tuhan tahulah di hati saya. Ya, jemaat yang Tuhan, kecuali ada jemaat yang memang Tuhan taruh untuk kita doakan secara khusus. Tapi kalau enggak, nyembah Tuhan. Tanpa sadar sejam selesai, saudara. Ya, tapi hati bisa dikuatkan. Amin. Ya, lagu-lagu yang kita nyanyikan, sering nyanyikan di sini, itu di Tuhan kasih, Roh Kudus kasih lewat penyembahan, saudara. Ya, dan itu jadi berkat buat jemaat. Saya bilang, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kasih saya lagi lagu yang baru. Jadi selalu saya bilang, Tuhan kasih yang baru lagi Tuhan. Kasih yang baru lagi Tuhan.